Pada video kali ini menunjukkan cara membuat fragmen saku vest. Silakan teman-teman mempersiapkan perlengkapan antara lain. Kemudian untuk pemotongan bahan sebagai berikut. Jika sudah, langsung saja pada langkah pembuatan. Langkah awal, ambil potongan bahan utama untuk fragmennya. Ini merupakan bagian baik kain. Kemudian ini merupakan bagian buruk kain. Pada bagian buruk ini kita buat pola vestnya. Atur jarak atas letak polanya, yaitu ukur dari atas bahan utama turun ke bawah 5 cm. Kita beri tanda 5 cm nya. Dari titik tersebut kita hubungkan garisnya secara horizontal sekaligus mengukur panjang vest yang akan dibuat, yaitu 12 cm. Kita beri tanda. Lalu dari garis tadi kita turunkan 2 cm sebagai lebar dari saku vestnya. Setelah itu hubungkan garisnya sehingga membentuk sebuah kotak. Kemudian cari titik tengah dari lebar sakunya dan diberi tanda. Langkah berikutnya, ambil potongan kain lapisan bibir saku vest yang sudah dipotong secara serong, begitu juga dengan viselinnya. Rekatkan viselin dengan kain lapisan bibir saku vest. Posisinya, bagian perekat viselin bertemu dengan bagian buruk kain lalu disetrika. Setelah disetrika hasilnya akan seperti ini. Kemudian buat pola yang sama pada kain lapisan bibir saku seperti pada bahan utama. Bisa teman-teman jiplak menggunakan radar dan karbon jahit atau membuat pola barunya lagi. Namun sebelumnya perlu diukur terlebih dahulu untuk batas atasnya. Batas atas kita ukur turun ke bawah 3 cm. 3 cm ini merupakan batas atas dari pola saku vestnya. Letakkan kain lapisan bibir vest di atas bahan utama. Posisi bagian baik kain saling berhadapan dan berada tepat pada masing-masing polanya. Kemudian disemat menggunakan jarum pentul. Kita akan menjahit tepat pada garis pola terluarnya, mengikuti alur kotak. Kita jahit dengan hati-hati dan pelan-pelan saja, terutama pada bagian sudut-sudutnya, agar terbentuk secara jelas dan rapi. Setelah dijahit seperti ini, langkah berikutnya adalah memotong pada bagian tengah pola kotaknya. Caranya kita lipat 2 seperti ini. Kemudian mulai menggunting pada bagian tengah. Dilanjutkan menggunting menuju ujung, namun perlu diperhatikan sebelum menuju ujung sisakan 1 cm, kemudian melakukan guntingan menyudut ke arah sudut bawah dan ke arah sudut atas sehingga membentuk sebuah segitiga. Ketika menggunting bagian sudut ini jangan sampai memutus benang dan gunakan ujung gunting yang tajam. Jika ujung satu sudah selesai, maka lakukan guntingan yang sama pada ujung satunya. Jika sudah tergunting semuanya seperti ini, kemudian arahkan kain lapisan bibir saku vest ke arah dalam bahan utama melalui lubang vestnya. Bisa disetrika untuk mematikan lipatannya. Langkah selanjutnya, jahit tindas kain lapisan bibir saku atas 2 mm dari tepi sambungan. Jahit sebelah sini dengan posisi kampuh atas berada pada sisi kain lapisan saku vest, sehingga kampuh ikut terjahit. Inilah hasil ketika sudah dijahit. Selanjutnya beralih pada lapisan bagian bawah. Arahkan kampuh ke atas, lalu lipat sesuai dengan lebar besaran lubang saku vestnya, yaitu 2 cm.
Untuk mematikan lipatan, bisa disetrika terlebih dahulu agar hasilnya terlihat lebih rapi. Kemudian, jahit tindas tepat pada sela sambungan antara bahan utama dengan kain lapisan bibir saku. Semat menggunakan jarum pentul, kemudian dijahit. Selanjutnya, jahit tindas pada ujung kanan dan kiri bagian segitiga. Jahit tepat pada garis jahitan pertama sebelumnya. Perlu diperhatikan juga untuk menjahit pada bagian segitiganya saja dan jangan sampai mengenai bagian kain yang lain. Jika sudah, langkah berikutnya adalah menjahit sambungan kain furing bagian atas dengan lapisan kantong saku bahan utama. Pada video ini, untuk menyambungkan kain furing dengan kain lapisan kantong saku, saya menggunakan teknik kampuh balik, yaitu teknik 2 kali jahitan. Pertama, posisikan bagian buruk saling menghadap, kemudian dijahit dengan ukuran 3 mm. Semat dengan jarum pentul, kemudian dijahit. Setelah itu dibalik dan jahit pada bagian baik saling berhadapan dengan posisi tepi tiras masuk ke dalam, sehingga hasil kampuh kurang lebih 0,5 cm seperti ini. Selanjutnya, sambungkan kain furing bagian bawah dengan bagian dalam bawah bibir saku vest menggunakan teknik kampuh balik. Penggunaan teknik kampuh balik ini sebaiknya digunakan untuk bahan yang tidak tebal atau tipis saja. Posisikan kain furing dengan kain lapisan bibir saku seperti ini, kemudian disemat dan bisa dijahit. Setelah itu bisa dibalik dengan posisi bagian baik saling menghadap dan dijahit kembali dengan hasil kampuh kurang lebih 0,5 cm seperti ini. Kemudian menjahit bagian atas kantong saku dengan bagian atas lapisan bibir saku vest. Semat menggunakan jarum pentul, lalu dijahit dengan lebar kampuh 1 cm. Setelah itu, menjahit kembali pada bagian atas tepat pada garis jahitan kampuh bibir vest sebelumnya, sehingga saku bibir vest pada bagian atas akan tertutup. Kita jahit sebelah sini, hasilnya akan seperti ini. Dilanjutkan dengan menjahit pada bagian sisi kanan dan kiri kantong saku dengan lebar kampuh 1 cm. Setelah dijahit, maka hasilnya akan seperti ini. Dan langkah terakhir adalah penyelesaian tepi tiras kantong sakunya. Untuk penyelesaian kampuh bisa menggunakan obras dengan benang sewarna sesuai dengan warna kainnya. Ini adalah penampakan ketika selesai diobras. Dan ini merupakan hasil jadi dari saku vestnya. Silakan untuk teman-teman bisa mempraktikannya di tempat masing-masing dan ikuti sesuai langkah pembuatannya seperti di video ini.